Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Bersyukur kalau hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk boleh melakukan aktivitas, untuk boleh berkumpul bersama dengan keluarga kita masing-masing di tengah situasi yang memang terbatas ini. Tapi kita harus bersyukur, berterima kasih buat penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan yang selalu ada setiap harinya. Mari sore hari ini kita mau renungkan, mau luangkan waktu kita sejenak untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Benar ya Tuhan, kasih-Mu selalu nyata dan besar di dalam kehidupan kami. Meskipun kadang-kadang kami tidak menyadari itu, tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu senantiasa nyata di dalam hidup kami. Terbukti sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun ya Tuhan kami harus beribadah dari rumah, tetapi kami mohon biarlah Tuhan juga menyapa kami masing-masing pribadi lewat ibadah pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, masih dengan penuh sukacita, mari kita mau angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kita mau menyanyikan pujian ini, menyatakan bahwa kasih Allah selalu mengalir di hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan, dan biarlah lewat lagu ini kita mau diingatkan terus bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuat kita, bukan karena diri kita, tapi itu semata hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan karena
kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kiranya kasih setiamu ada pada kami saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, setiap kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama membuka Alkitab kita membuka firman Tuhan dari Surat Titus pasal yang kedua, ayat ke-11 hingga ayat yang ke-15. Yang demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang filsuf Prancis yang juga adalah ahli keyahudian. Dalam buku Doa Tanpa Permohonan, dia mengatakan, kasih Allah adalah nilai yang terutama dalam kehidupan manusia. Allah menciptakan dunia karena kasih-Nya, sekaligus Allah mengingatkan bahwa manusia bertanggung jawab atas kasih dan keselamatan sesamanya. Keberadaan dunia ditopang oleh kasih Allah yang menyelamatkan. Untuk semua itu, Allah juga menghendaki doa yang jujur dari orang jujur, agar manusia terhubung dengan kasih Allah yang menyelamatkan. Sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia tidak mungkin bertahan hidup dengan kekuatannya sendiri, apalagi ketika ada pandemi seperti sekarang ini. Seakan kita hidup di bawah ancaman virus corona. Virus yang begitu kecil, tidak bisa dilihat tanpa mikroskop, namun telah merusak tatanan kehidupan kita. Antara manusia harus menjaga jarak, tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh dekat-dekat, tidak keluar rumah. Anak-anak tidak bisa bersekolah, belajar harus di rumah, tidak boleh berpergian. Lalu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh dan harus kita lakukan? Kita diingatkan, jaga kebersihan, olahraga di rumah, makan makanan yang bergizi dan yang sehat, dan tentunya diingatkan untuk banyak berdoa. Rupanya saudara, nasihat agar banyak berdoa saat ini merupakan nasihat yang paling berkenan di hati banyak orang. Benar itu saudara. Betapa eratnya hubungan berdoa dengan kasih Allah yang menyelamatkan. Menurut Emmanuel, berdoa bagi orang Yahudi dalam bahasa Ibrani-nya adalah pelayanan hati, karya hati, di mana orang yang berdoa ditinggikan sedemikian rupa, dekat kepada Allah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh jadi cocok bagi kita dan nasihat bagi kita memperbanyak berdoa. Titus di dalam pasal 2 ayat 11, hamba Tuhan ini mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Kasih Allah menyelamatkan kita dari hukuman dosa, dari beban-beban di dunia. Lalu sebagai ungkapan syukur, firman Tuhan menasihati kita agar hidup bijaksana, adil dan beribadah, meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Orang yang hidup tanpa beban duniawi, saudara, kita akan yakin bahwa Allah mengasihinya, serta mencukupkan dirinya atas semua kebutuhan hidupnya. Keyakinan
akan kasih Allah memampukan orang bertahan, mengalahkan ketakutan. Saat seperti sekarang ini, apa yang membuat kita merasa takut? Jawabannya, ya, karena begitu banyak ancaman, bisa membuat ekonomi hancur, PHK, kehabisan uang belanja, belum lagi bagaimana jika terpapar virus corona. Dan apa yang membuat kita tidak takut, saudara? Penting kita perhatikan itu, yaitu karena ada kasih Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh hidup wajar, normal. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Kita ingat, kasih Allah itu menyelamatkan kita dari perasaan hancur dan ketidakberdayaan. Kita percaya dunia ini milik Tuhan yang tidak diciptakan untuk dihancurkan. Dan Allah memeliharanya karena kasih-Nya. Tidak mungkin dirusak oleh hanya virus corona yang entah berasal dari mana. Kita dapat tingkatkan kehidupan berdoa kita kepada Tuhan. Tempelkan diri kita dekat-dekat kepada Tuhan tanpa memohon apa-apa. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sesungguhnya dan Dia akan memenuhinya. Rasakan bahwa Allah menyelamatkan dan begitu dekat dengan kita. Dan di dalam ayat 15 firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, beritakanlah semuanya itu. Artinya, bersaksilah atas karya kasih Allah. Yang berarti, bila kita yakin kasih Allah telah menyelamatkan kita, karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib sebagai tebusan, maka kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, relakah aku juga berkorban sebagai kepanjangan tangan Tuhan agar orang lain melihat dan merasakan kasih Allah yang menyelamatkan? Bisa kita lakukan dengan berkata-kata yang positif, menguatkan, dapat juga dengan perbuatan yang bisa kita lihat dan dilihat orang lain. Saudara-saudara, saat ini ketika kita tidak bisa beribadah bersama dalam sebuah gedung gereja, tidak bisa bertukar informasi atau menyampaikan kebutuhan kita dengan berdekatan. Saudara-saudaraku, percaya dan yakinlah Allah kita hanya sebatas jarak doa. Jadi berdoalah, itu adalah sarana bagi Allah mencurahkan pertolongannya bagi kita. Bagi engkau secara pribadi, berdoalah, Allah memberikan kesempatan bagimu untuk memberitakan kebaikan Allah. Ada kesaksian demikian, saudara. Seorang ibu, biasanya setiap bulan suaminya bisa membawa pulang uang yang pas, cukup untuk pengeluarannya setiap bulan. Sekarang masa COVID-19 ini, sudah 2 bulan pendapatan suaminya hanya sebagian kecil dari jumlah yang dibutuhkan. Makan tanpa lauk pun tidak cukup uangnya. Ibu itu menangis dan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Memohon Tuhan agar menolongnya. Di tempat lain, ada orang juga berdoa. Dia berdoa, Tuhan, aku mempunyai uang lebih, aku ada dana yang mau aku pakai untuk menolong orang lain. Tuhan, tunjukkan padaku orang yang betul-betul memerlukan bantuan pada masa COVID-19 ini. Ibu bapak saudara sekalian, Allah yang bekerja di luar kemampuan berpikir kita sebagai manusia, lewat seorang Pak RT, secara tidak sengaja mempertemukan orang yang membutuhkan bantuan dan orang yang ingin memberikan bantuan, tanpa mereka saling mengenal. Bantuan itu diberikan dengan diam-diam, tanpa diketahui orang.
Ajaib bukan? Itulah salah satu bentuk kasih Allah yang menyelamatkan. Ketika orang berdoa kepada Tuhan dan Tuhan membuka jalan, ia akan percaya itu adalah bukti kasih Allah dinyatakan baginya. Sedangkan bagi mereka yang tidak berdoa, hal-hal ajaib, dia tidak menganggap itu adalah suatu mukjizat, pertolongan Tuhan. Mungkin baginya itu hanya suatu yang kebetulan saja. Jadi saudara, betapa pentingnya kita berdoa untuk merasakan kasih Allah. Yang terakhir, kesaksian yang diceritakan kembali setelah peristiwa itu sekian tahun berlalu. Kisah 911, Tower Trump yang diserang teroris. Minggu yang lalu, kira-kira jam 12-an, saya menonton TV U Channel yang menayangkan cuplikan kisah tentang 2 orang polisi yang selamat dari reruntuhan ketika dia berusaha menyelamatkan orang lain di Tower Trump yang runtuh itu tentunya. Kisahnya begini, ketika polisi itu berada di lantai ke-81, ada seorang ibu kulit hitam terjebak di tangga darurat yang tidak berani turun. Dilema bagi polisi yang sedang melakukan tugasnya antara menolong ibu itu atau melanjutkan pekerjaannya, tugasnya. Nah saudara, secepat polisi itu mengambil keputusan, secepat itu pula dia menolong ibu tersebut. Tetapi ibu itu yang saking ketakutan tidak mau ikut polisi. Singkat cerita, ibu tersebut kemudian perlu dituntun, dipapah dari lantai ke-81 bisa turun hingga ke lantai 4 di bawah. Ibu setengah baya itu kemudian merasa letih. Dia tidak kuat lagi berjalan. Dia terduduk, kata orang Jawa, endeprok. Tidak kuat melangkah. Dia berterima kasih kepada polisi kulit putih itu dan minta ditinggal saja. Polisi itu berpikir lagi, dari lantai 81, sekarang sudah ada di lantai ke-4. Dia bertekad tetap bersama ibu itu. Ketika polisi menunggu ibu tersebut dapat bernapas dan agar dapat melangkah lagi, tiba-tiba terjadi gemuruh yang hebat. Gedung itu runtuh saudara. Dan hanya posisi di mana polisi itu bersama dengan temannya yang menolong ibu, dan di tempat itu tidak tertimpa reruntuhan. Dan setelah gemuruh runtuhan reda, ajaibnya ada sinar matahari yang masuk ke lubang lantai 4 di mana mereka terjebak. Polisi tersebut dapat menghubungi bantuan di luar sana dan mendapat respon bahwa pasukan penolong itu dapat mendeteksi posisi mereka ada di mana. Sedangkan lantai-lantai di bawah hancur, tidak ada kehidupan. Poin dari kesaksian mereka adalah ketika polisi itu peduli pada keselamatan orang lain, dirinya ternyata justru juga diselamatkan Tuhan. Sedangkan ibu yang selamat itu, ketika ia diwawancara, ia berkata, tentu setelah masa-masa itu lewat, masa trauma lewat, dia berkata, saya waktu itu begitu ketakutan, sehingga lari ke tangga darurat. Setelah itu saya lebih takut lagi karena tidak ada orang lain. Saking takutnya saya tidak bisa bergerak. Entah saya berdoa dan bagaimana Tuhan mendengar doa saya. Ada dua orang polisi datang dan menolong saya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, untuk merasakan kasih Allah yang menyelamatkan, engkau harus berdoa. Engkau berdoa, juga berdoa untuk orang lain. Engkau tahu, Allah mendengar doamu. Allah peduli
kasih Allah menyelamatkan. Sementara masa COVID ini, kita tinggal di rumah. Apakah anggota keluarga menjadi semakin akrab? Belum tentu. Ada berita yang mengatakan justru terjadi begitu banyak kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Biasanya yang masing-masing sibuk di luar rumah, sekarang dari pagi, siang, malam jadi satu, lama-lama menjadi sumpek dan ribut dah. Itu dilema. Disitulah saudara, sekali lagi engkau butuh berdoa, perlu berdoa, bahkan harus berdoa bersama keluarga. Anak-anak dilibatkan akan mengurangi rewelnya. Suami istri juga hati akan merasa lebih tenang, berkurang suasana saling menuding. Kita berdoa bagi orang lain, bukan hanya untuk urusan COVID, bahkan urusan-urusan yang lain. Banyak perkara terjadi di dalam kehidupan kita yang membutuhkan berdoa kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa dan bahkan berdoa bagi orang lain, engkau menghampiri Allah yang begitu tinggi. Engkau akan merasa lebih nyaman. Ada rasa sepenanggungan. Dijamin saudara, emosi Anda akan lebih terkontrol dan akan mudah mengendalikannya dan tidak mudah menjadi marah. Berdoalah, berdekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan Dia peduli, Dia mengerti karena Dia mengasihi kita. Kasih Allah menyelamatkan setiap orang yang melekatkan hati, jiwa, serta pikirannya hanya kepada Allah. Demikianlah saudara, renungkan kita tentang firman Tuhan. Allah, kasih-Nya yang menyelamatkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih. Engkau telah memberikan firman-Mu dan kami merenungkannya. Berkata-katalah kepada kami. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami dan pikiran kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh begitu yakin dan percaya bahwa Engkau telah menyelamatkan kasih yang ada dalam diri kami dengan kasih-Mu yang begitu besar. Ya Bapa, Engkau telah menebus kami, tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Untuk itu Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang terdampak akan pandemi seperti yang terjadi sekarang ini, juga masalah berat yang lain. Ya Tuhan, ketika ada hati, ada jiwa, ada orang yang berdoa kepada Engkau, ya Tuhan, dengarkanlah kami. Ketika kami tidak mampu memohon, Tuhan, biarlah kasih-Mu nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan menutup ibadah pada malam hari ini dengan menyanyikan satu pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Hidup
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus ada bersama dengan kita sekalian. Amin.